Kampung Setan Surabaya. Welcome to Nirmala Maestes. Malam di Kampung Setan. Di pinggiran Surabaya, ada sebuah kampung yang hanya disebut sebagai Kampung Setan. Tempat ini terkenal karena angker, terutama setelah sejumlah kejadian aneh yang menimpa penduduknya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi yang bekerja sebagai ojek online mendapatkan pesanan untuk mengantar makanan ke kampung tersebut. Meskipun merasa ragu karena reputasinya yang menyeramkan, Ardi tetap melanjutkan pesanan itu demi tanggung jawab. Saat ia memasuki gang sempit yang menuju Kampung Setan, suasana berubah drastis. Udara yang semula hangat terasa dingin, dan suara kota perlahan menghilang. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding rumah-rumah tua. Ketika tiba di alamat tujuan, Ardi mendapati rumah tua dengan pintu kayu besar yang sudah lapuk. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Saat akan mengetuk lagi, pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua berpakaian putih berdiri di dalam. Wajahnya pucat dan matanya kosong. "Pesanannya, Bu," ujar Ardi sambil menyerahkan kantong plastik berisi makanan. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum samar sebelum menghilang ke dalam rumah. Pintu tertutup sendiri. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia memilih untuk pergi secepat mungkin. Ketika sampai di gerbang kampung, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor pelanggan yang tadi. "Maaf Mas, saya tidak bisa menerima pesanannya. Rumah itu sudah kosong sejak 20 tahun lalu." Ardi terdiam, merasa darahnya berdesir. Ia menoleh ke belakang dan melihat rumah itu gelap, seolah tak pernah ada penghuni di sana. Sejak kejadian itu, Ardi mengaku selalu menghindari pesanan dari kawasan tersebut. Ia bersumpah bahwa malam itu, ia melihat lebih dari sekadar rumah kosong. Ia merasa diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Asal-usul Kampung Setan di Surabaya. Kampung Setan di Surabaya adalah julukan yang diberikan oleh masyarakat lokal untuk sebuah kawasan yang dulunya memiliki reputasi buruk. Meskipun nama ini sering dikaitkan dengan cerita mistis, asal-usulnya lebih banyak bersumber dari kondisi sosial, sejarah kelam, dan legenda urban yang berkembang. Berikut adalah beberapa versi yang sering diceritakan. Kawasan Doli dan kesan mistisnya. Kawasan Doli yang terletak di Surabaya adalah salah satu bekas lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Dulunya, Doli adalah pusat kehidupan malam yang penuh dengan hiruk-pikuk dan gemerlap lampu. Namun, di balik itu semua, tersimpan cerita kelam yang hingga kini masih melekat dalam ingatan masyarakat setempat. Setelah resmi ditutup oleh pemerintah pada tahun 2014, kawasan ini berubah menjadi tempat yang sunyi, menyisakan bangunan-bangunan kosong yang kini dipenuhi dengan kisah-kisah mistis. Legenda dan kisah mistis di Doli. 1. Bangunan kosong yang angker. Setelah lokalisasi ditutup, banyak rumah bordil yang ditinggalkan begitu saja. Beberapa penduduk setempat mengaku sering mendengar suara langkah kaki, tawa perempuan, dan jeritan samar dari dalam bangunan kosong. Bahkan, beberapa orang yang berani memasuki tempat ini mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang tidak jelas. 2. Cerita dari penghuni lama. Beberapa mantan penghuni Doli percaya bahwa tempat ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh penghuni tak kasat mata. Mereka menceritakan pengalaman mistis seperti melihat bayangan hitam yang bergerak di sudut ruangan, atau merasakan suasana dingin yang tiba-tiba datang tanpa sebab. 3. Sumur tua di tengah kampung. Di tengah kawasan Doli, terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak digunakan. Sumur ini dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan dari dalam sumur pada malam hari. Sumur ini kini dianggap keramat oleh sebagian orang, dan banyak yang enggan mendekatinya. 4. Kisah korban tragedi masa lalu. Selama masa operasionalnya, kawasan ini sering menjadi saksi bisu berbagai tragedi.
mulai dari perkelahian, pembunuhan, hingga kasus hilangnya orang secara misterius. Banyak yang percaya bahwa arwah para korban tersebut masih gentayangan, tidak tenang karena kematian mereka yang tragis. Transformasi dan stigma mistis. Meskipun pemerintah telah berupaya mengubah Doli menjadi kawasan yang lebih positif dengan menghadirkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stigma mistis masih melekat. Beberapa bangunan lama dibiarkan kosong karena dianggap angker, sementara cerita-cerita seram terus berkembang, terutama di kalangan masyarakat sekitar. Kisah dan kesan mistis ini menjadikan Doli tidak hanya terkenal karena sejarahnya, tetapi juga sebagai tempat yang penuh misteri. Desa kuburan tua yang terkubur oleh pemukiman. Di sebuah sudut kota Surabaya, tersembunyi sebuah kawasan pemukiman yang menyimpan kisah kelam. Dahulu, sebelum rumah-rumah berdiri dan jalan-jalan aspal terbentang, tempat itu adalah sebuah area kuburan tua yang luas. Namun, ketika pembangunan pesat mulai menggusur tanah-tanah kosong, kuburan tersebut dipindahkan secara tergesa-gesa, meninggalkan sebagian makam tanpa nama yang terkubur di bawah pondasi bangunan baru. Awal mula kejadian aneh, penduduk yang pertama kali menghuni kawasan ini mengaku sering mengalami hal-hal ganjil. Pada malam hari, mereka mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Meskipun jalanan sepi, beberapa orang mendengar suara tangisan atau doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami. Ada juga yang melaporkan bau bunga melati yang tiba-tiba menyengat tanpa sumber yang jelas. Penampakan di tengah malam, salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang ibu muda bernama Sari yang tinggal di rumah kecil di sudut kampung. Suatu malam, saat ia terbangun untuk menidurkan bayinya, ia melihat seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri di ruang tamu. Wajah pria itu pucat dan penuh luka, sementara matanya kosong menatap ke arah dinding. Ketika Sari mencoba memanggil suaminya, pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak tanah basah di lantai. Sumur tua yang angker. Di tengah pemukiman, terdapat sebuah sumur tua yang tidak pernah dipakai lagi. Penduduk percaya bahwa sumur ini menjadi salah satu titik pusat dari gangguan mistis. Beberapa orang yang berani mendekatinya pada malam hari mengaku mendengar suara-suara gaib, seperti tangisan, tawa menyeramkan, atau bahkan suara air yang bergolak, meskipun sumur itu kering. Pindah, tapi tak pergi. Meskipun banyak makam telah dipindahkan, beberapa penduduk percaya bahwa arwah penghuni kuburan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka merasa marah karena tempat peristirahatan terakhir mereka diganggu. Akibatnya, arwah-arwah ini diyakini muncul untuk mengingatkan para penghuni baru tentang keberadaan mereka. Cerita tentang penghuni lain. Selain arwah biasa, beberapa penduduk juga mengaku melihat sosok makhluk lain, seperti kuntilanak yang duduk di atap rumah, bayangan hitam yang bergerak di lorong-lorong sempit, atau pocong yang melompat di antara pepohonan pada malam bulan purnama. Kawasan pemukiman ini hingga kini masih menjadi bahan cerita mistis di antara warga sekitar. Meskipun tak semua percaya, banyak yang memilih untuk tidak keluar rumah larut malam atau mendekati sumur tua demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Legenda tokoh misterius, Dukun Setan. Dukun Setan yang bernama asli Kiranto dikenal sebagai seorang pria yang memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam. Konon, ia lahir di keluarga yang sudah lama terlibat dalam praktik-praktik mistis. Sejak muda, Kiranto dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, memberikan ramalan, bahkan mengendalikan cuaca. Namun, lama-kelamaan, ia mulai beralih ke ilmu yang lebih gelap. Kiranto menganggap bahwa untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar, ia harus berkomunikasi dengan roh-roh jahat dan makhluk halus. Ia rela melakukan berbagai ritual mengerikan, seperti mengorbankan ayam hitam, mencuri makam, dan melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan tak terbatas. Desa tempat tinggalnya mulai dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh
setelah Kiranto melakukan ritual-ritual tersebut. Setelah mendapatkan kekuatan dari dunia gaib, Kiranto mulai dikenal sebagai dukun setan karena ia tidak hanya mengandalkan ilmu kebatinan untuk menyembuhkan, tetapi juga mengirimkan malapetaka, seolah-olah telah dibebani dengan kekuatan yang lebih jahat. Ada juga yang mengaku melihat Kiranto berubah menjadi sosok makhluk hitam dengan mata merah menyala saat sedang melakukan ritual di malam hari. Tidak hanya itu, dukun setan dikabarkan bisa memanggil arwah-arwah yang telah meninggal dan meminta mereka melakukan perintahnya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara gaib di malam hari, seperti tangisan, tawa, dan langkah-langkah berat yang terdengar di luar rumah mereka. Ada juga yang melaporkan bahwa mereka pernah melihat sosok Kiranto yang menghilang tiba-tiba, hanya untuk muncul kembali di tempat yang sangat jauh dalam waktu singkat, seolah-olah ia memiliki kekuatan teleportasi. Pada suatu malam yang penuh bulan purnama, Kiranto menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan bahwa ia diculik oleh roh-roh jahat yang telah ia panggil selama bertahun-tahun. Sementara yang lain percaya bahwa ia telah mati dalam ritual yang gagal dan arwahnya terjebak di dunia antara. Sejak saat itu, desa tersebut mengalami kejadian-kejadian lebih aneh lagi. Banyak yang melaporkan melihat sosok lelaki tinggi besar dengan wajah tertutup hitam yang muncul di tengah malam dan suara tawa mengerikan yang terdengar dari hutan di sekitar desa. Hingga kini, tidak ada yang benar-benar tahu kemana Kiranto pergi. Beberapa penduduk desa meyakini bahwa ia masih ada, menjaga desa dengan cara yang gelap, sementara yang lain mempercayai bahwa kekuatannya tetap menghantui mereka dalam bentuk jin dan makhluk halus yang pernah ia panggil. Desas-desus tentang dukun setan tetap hidup di desa tersebut, menjadi bagian dari legenda yang menakutkan hingga generasi berikutnya.